Halo penggiat keroncong dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, selamat berjumpa kembali bersama saya Tuti Mariati Jakaria di channel Keroncong Kita. Ya, disinilah kita, di keroncong kita ini kita dapat berekspresi, kita dapat mengungkapkan apa yang kita inginkan, membicarakan apapun tentang keroncong. Saya ingin mengajak teman-teman semua juga untuk bersama-sama dengan saya bagaimana caranya menjawab atau memberikan jalan keluar kepada teman-teman yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya simpel aja sih, tapi cukup menggelitik ya. Jadi mereka menanyakan, Mbak Tuti, kira-kira keroncong ini bagaimana masa depannya? Atau kadang-kadang ada lagi pertanyaan yang sedikit gimana ya? Kayaknya pemerintah nggak ada deh perhatian sama keroncong, musik keroncong ini. Atau ada lagi, keroncong ini mau dibawa kemana? Jangan-jangan sebentar lagi keroncong itu musnah di muka bumi. itu sungguh suatu pertanyaan yang konyol ya. Sebenarnya tidak akan pernah. Keroncong itu akan selalu ada di muka bumi, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena keroncong itu adalah budaya bangsa Indonesia yang punya kewajiban seluruh bangsa Indonesia untuk melestarikannya. Nah itu. Tapi memang sih kalau dilihat peminat keroncong itu rata-rata, maaf, umurnya adalah seperti saya. Di atas 60-an tahun mereka makin sepuh, makin berumur, makin menggiati keroncong. Sementara anak mudanya pada kemana? Nah itu harus kita pikirkan. Saya tertarik dengan pernyataan Mas Marco ya, Mas Marco Manardi ini adalah dari Semarang. Beliau dari Congkrok, penggiat keroncong di Semarang. Prinsip daripada congkrok itu, kenapa disebut congkrok? Congkrok itu adalah dari keroncong rock. Tapi sebelumnya juga bernama kalau nggak salah keroncong 17 Lalu jadi keroncong jadi congkrok 17, lalu berubah lagi sekarang menjadi Jamani 17. Kenapa disebut Jamani? Karena memang keroncong rock congkrok itu selalu mengikuti perkembangan zaman, dan itulah yang sangat diharapkan, bisa mengenalkan keroncong sampai sejauh mana minat daripada para pemuda-pemuda di lingkungan di Semarang sana. Kalau saya dengan daerah nggak terlalu khawatir ya, karena daerah itu biasanya rasa memilikinya, rasa kedaerahannya, rasa terhadap seni itu lebih tinggi. Nah, Mas Marco bisa menampilkan apa saja, lagu apa yang Anda inginkan, misalnya rock, jazz, salsa, cha-cha-cha, jalan semua. Itu congkrok yang kita harus acungi jempol ya. Lalu kita bisa ke SKF, ke Solo Keroncong Festival. Di situ banyak sekali keroncong, grup keroncong berdatangan untuk menunjukkan, mereka diberi kesempatan untuk menampilkan kurang lebih 3 lagu, paling banyak 4 lagu mungkin. Dari situ bisa menampilkan apa yang terbaik yang mereka ulik ya selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Ada yang setiap tahun datang, ada yang hanya 2 tahun sekali. Saya melihat di sana tuh banyak sekali bakat-bakat baru, anak-anak muda dengan segala keceriaannya, dengan segala penampilan hebohnya, dengan lagu barat, dengan lagu mas kekinian, semua mereka tampilkan bagus sekali. Saya terkesan dengan keroncong kalau nggak salah dari Tulung Agung ya. Tiba-tiba saya lagi nonton dipanggil untuk menyanyikan I can see clearly now the rain is gone gitu. Jadi nggak khawatir saya dengan keroncong-keroncong itu yang mereka tampilkan berbeda-beda. Lalu di Jawa Timur ada keroncongnya Mbak Ani ya, Mbak Ani, Mbak Prita, Mas Titong dari Koki, dan dari keroncong mana lagi, dan banyak lagi. Dan kalau di Jakarta ini saya sering diundang ke tempat-tempat orang-orang, istilah mereka tabuhan, di keroncong laras suara di pimpinan Mas Gendon ya, lalu keroncong Irama Kasih pimpinan Mas Sigit, dan mereka terus
mau ditanggap mau enggak mereka jalan, mereka ingin menampilkan, dan mereka itu hiburan utama ya keroncong itu. Jadi sekali lagi kalau bicara soal akan musnah, saya rasa tidak. Soal bagaimana perkembangannya memang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena memang sekarang ini tidak ada sarana atau medianya untuk bisa menampilkan keroncong. Tidak seperti musik-musik lain, genre musik lain, misalnya dangdut atau pop. Ada Indonesian Idol, Idol Indonesia ya. Terus ada KDI, ada Dangdut Asia. Semua ada. Akademi Dangdut Asia, Dangdut Indonesia. Ada. Dan bahkan saya sendiri nonton sampai larut malam nonton. Karena apa? Senang. Bagi saya musik itu indah. Musik atau budaya itu bahasa universal ya. Kesenian itu bahasa universal. Walaupun kita tidak mengerti bahasa, tapi kita akan bisa menikmati. Begitu juga keroncong. Saya rasa semua, bahkan orang asing, kita tahu orang asing di luar negeri, mereka memainkan musik Indonesia, musik keroncong, gamelan dan segala macamnya. Kenapa di Indonesia ini begitu sulit? Saya sendiri masih belum tahu, masih belum bisa ke arah mana sebenarnya ya. Mungkin ya memang pemerintahan sekarang lagi sibuk membangun Indonesia, apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 ini. Agak sulit untuk bisa memikirkan bagaimana kemajuan keroncong. Tapi justru karena ada COVID-19 inilah lahirlah yang namanya keroncong kita-kita. Terima kasih Mas Pak Diko Kotole, Pesona Jiwa, yang sudah menggagas adanya channel ini. Jadi disinilah tumpah ruah yang namanya keinginan bicara, yang namanya keinginan untuk bisa menampilkan, ini loh grup saya, keroncong saya, lagu saya yang baru ada di sini, silahkan berekspresi. Kalau soal kemajuan sebenarnya kita sudah tahu ya. Dulu pun ada yang namanya Mas Rama Aipama yang sekarang sudah almarhum. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang lapang di alam keabadian sana. Amin ya rabbal alamin. Dia menampilkan yang namanya keroncong reggae, keroncong dangdut. Tidak hanya memainkan di off air, tapi direkam. Dan saya termasuk salah satu yang ikut rekaman keroncong dangdut dan keroncong reggae. Syutingnya bahkan jauh di sana di Borobudur. Aduh, saya nggak siapkan fotonya ya. Dan Rama Aipama itu juga bisa mengajak seluruh audiens bisa menyanyi. Lalu ada lagi keroncong Pritilan dulu ya, Bengawan Solo dicampur dengan segala macam, tapi di tengahnya ada Bengawan Solo. Biar saja. Itu adalah kreasi anak muda yang kalau kita lihat ada katanya, waduh, keroncong kok nggak pakai pakem. Beda keroncong asli atau lagu keroncong asli atau dengan keroncong irama keroncong itu beda. Kalau irama keroncong bisa saja mengiringi apa, mau jazz mau apa, makanya bisa namanya congkrok bisa memainkan rock. Kenapa? Keroncong itu sendiri adalah musik klasik yang tadinya berasal daripada keinginan bangsa Indonesia, kakek-kakek kita dulu ya, untuk menampilkan sesuatu musik yang baru, yang alat musiknya datang dari luar. Saat itu adalah dari Portugis, kurang lebih abad ke-16 ya, masuklah mereka ke Indonesia dengan membawa satu buah alat yang namanya ukulele. Disitulah mulainya keroncong bunyi, karena alat itu sendiri mengeluarkan bunyi yang trung trung trung. Kalau kita lihat, Anda tahu yang namanya Lost Man, sandiwara di televisi Republik Indonesia, pasti tahu Pak Purnomo selalu menyanyikan di bawah sinar bulan purnama, hanya dengan satu buah alat itu sudah jadi. Bahkan sekarang pun kita lihat Mbak Endah Laras sampai ke luar negeri, ke Amerika, ke Swiss, kemana beliau diundang hanya untuk menampilkan ukulele, dan sudah bisa mewakili bahwa itu adalah genre keroncong. Iya kan? Jadi apapun sebenarnya bisa dilakukan oleh baik person sendiri ataupun
beramai-ramai di Jakarta sendiri pun sudah banyak namanya. Ada keroncong apa namanya, Dewa Ganuswantoro, pimpinan Mbak Indra Utami Tamsir, Centे Manis pimpinan Mbak Teti Supangat, terus ada The Puspo pimpinan Bapak Wijan, terus kalau namanya orkes keroncong Poso Jiwa sih Mbah Reksonya keroncong deh ya. Terus ada lagi apa ya, Mahameru. Mahameru tuh peminatnya adalah Bini Sepuh. Mereka bisa sekian puluh tahun tetap ada, eksis dalam keroncong, nggak kemana-mana. Tapi yang nyanyi sih nggak cuma lagu keroncong, tapi pengiringnya, walaupun hanya keyboard kadang-kadang kalau dalam skup kecil ya, tapi kalau dalam acara besar mereka memanggil keroncong. Itu membuat saya, kekaguman saya tuh nggak lepas, nggak akan yang namanya keroncong itu hilang. Kalau soal bagaimana kedepannya itu harus kita pikirkan bersama-sama. Kita tidak bisa mengeluh, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah kok nggak ada tanggapan atau tidak aware terhadap budaya Indonesia sendiri. Nggak perlu, karena sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus tetap melestarikan budaya kita. Begitu saja dulu untuk saat ini. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keroncong.